Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Semoga hari ini menjadi hari berbahagia, tetap menjadi hari yang semangat untuk kalian dalam beraktivitas. Pada pagi hari ini kita juga akan melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan melanjutkan tema minggu lalu yang membahas tentang manajemen produksi dan operasi. Beberapa minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit terkait dengan pentingnya manajemen produksi dan operasi. Nah, pada kesempatan ini pula saya ingin melanjutkan perkuliahan kita dengan menjelaskan ada keputusan-keputusan dalam manajemen produksi dan operasi yang harus diperhatikan. Yang pertama saya akan tunjukkan yaitu tentu dengan kualitas produk. Jadi keputusan yang dimaksud itu kualitas produk yang harus diperhatikan. Nah, ada dimensi yang harus diperhatikan yaitu performance quality dengan conformance quality. Nah, kalau kita bicara kualitas produk pada aspek dimensi performance quality, maka yang harus dikejar adalah penampilan yang tampak atau tangible dari sebuah produk. Sedangkan bicara tentang conformance quality, maka kita bicara bagaimana sebenarnya kualitas dari produk itu bisa berjalan dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian, itu bicara tentang desain barang. Nah, desain barang ini penting juga dalam manajemen produksi karena ini yang mampu menarik pelanggan atau konsumen dalam melirik produk atau jasa yang kita miliki. Kemudian serta desain proses. Nah, di mana desain proses ini termasuk desain proses produksi serta kapasitas. Nah, kalau hal ini tidak diperhatikan, tentu akan berdampak pada nanti proses produksi dan operasi di sebuah perusahaan kita yang dampak akhirnya akan tidak menemukan yang disebut kata efisien dan efektif. Nah, kemudian yang ketiga adik-adik sekalian yaitu pemilihan lokasi. Ini sempat saya singgung minggu lalu. Nah, bagaimana sih secara umum pertimbangan untuk menentukan lokasi usaha? Nah, menentukan lokasi usaha minggu lalu saya sampaikan bahwa diantaranya adalah perhatikanlah jenis usaha yang dijalankan karena sangat berbeda usaha yang sifatnya badan usaha yang sudah berbadan hukum, misalnya badan usaha itu kita sebutlah PT, CV, firma, kemudian koperasi, bahkan juga ada yayasan yang tidak lagi nirlaba non profit tapi bahkan mencari profit. Nah, tentu bedanya dengan bisnis yang skala perorangan. Nah, skala perorangan ini itu bisa langsung mengurus di pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal, misalnya dengan menggunakan izin perorangan. Yang mana contoh-contoh jenis usaha yang perorangan? Misalnya sebutlah catering, ada catering dijalankan perorangan, ada juga laundry yang dijalankan perorangan, serta bisnis-bisnis pedagang kaki lima yang lain yang resmi mendaftarkan usahanya dengan berangkat dari syarat KTP, NPWP yang dimiliki, kemudian beberapa berkas-berkas lain yang diminta pada kantor pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian yang aspek lain dalam MPO yang harus diperhatikan adalah desain SDM dan jabatan. Desain sumber daya manusia dan jabatan ini penting karena manusia ini adalah investasi di perusahaan yang akan mengendalikan proses produksi dan jasa yang dimiliki di sebuah perusahaan. Nah, kalau desain sumber daya manusia tidak baik, juga uraian jabatan tidak baik, maka itu akan berdampak pada proses produksi dan tentu efisiensi dan efektivitas tidak dapat lagi dicapai. Walaupun perusahaan itu menggunakan robot sekalipun, tetap menggunakan sumber daya manusia yang mengontrol usaha itu. Kemudian yang kelima, kita bicara tentang persediaan penjualan dan pemeliharaan. Ini juga penting dalam MPO
karena persediaan ini, yang dimaksud persediaan itu persediaan bahan baku, sehingga proses dari conformance quality ini dapat dicapai tentu berkenaan dengan persediaan bahan mentah, persediaan misalnya yang berkenaan dengan tenaga kerja, persediaan dengan sarana prasarana dan lain-lainnya. Nah, saya hampir lupa bahwa aspek lain yang harus dipertimbangkan tadi dalam memilih lokasi, yaitu dekat dengan konsumen atau pasar, kemudian dekat dengan bahan baku, yang tak kalah penting adalah ketersediaan tenaga kerja, kemudian sarana prasarana yang saya sebutkan, misalnya transportasi harus bagus, lancar, kemudian akses listrik itu harus sesuai dengan kapasitas proses produksi yang dimiliki pada sebuah perusahaan. Air juga yang penting, karena itu mensupport proses aktivitas bisnis, apalagi berkenaan dengan bisnis misalnya UMKM, laundry yang ditangani secara perorangan yang sangat membutuhkan air bersih. Kemudian dekat dengan lembaga pemerintahan, karena ini juga mendukung konsumen atau pelanggan kita. Kemudian dekat dengan ya lembaga keuangan, sebutlah misalnya mampu mengakses kredit atau pinjaman untuk melakukan ekspansi di sebuah perusahaan. Berada dalam kawasan industri juga menentukan lokasi strategis suatu usaha. Kemudian yang tak kalah penting adalah kondisi adat istiadat yang berlaku di masyarakat, termasuk sikap masyarakat. Kalau misalnya usaha itu berdiri di terganggu dengan kondisi lingkungan, tentu juga usaha bisnis atau bisnis yang dimiliki itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian hukum yang berlaku di wilayah setempat. Nah, hukum yang berlaku ini juga dapat menjamin ataukah melindungi usaha yang kita miliki, apalagi usaha yang telah terdaftar secara resmi baik perorangan maupun badan usaha. Nah, tentu banyak pertimbangan lainnya yang tak kalah penting, ada sekalian, ada pertimbangan sebenarnya faktor intuisi. Tidak semua pebisnis yang akademik itu memiliki intuisi, namun pedagang atau pebisnis yang memiliki intuisi juga belum tentu memiliki pendorong atau latar belakang akademik. Itu juga persoalannya. Kalau saya, tepatlah adik-adik sekalian kuliah di administrasi bisnis dengan menyeimbangkan keduanya, selain akademisi juga melatih diri untuk melahirkan jiwa bisnisnya. Nah, perlahan-lahan akan jadi sebuah intuisi bisnis yang tajam. Yang terakhir kita akan bicara terkait dengan penetapan anggaran produksi. Nah, terkadang usaha yang dibangun atau bisnis itu gagal dalam menetapkan anggaran produksi, sehingga dalam proses produksi terkadang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Lebih besar anggaran yang dikeluarkan daripada misalnya rencana anggaran yang telah disusun. Itu akibat kesalahan kita dalam menyusun misalnya studi kelayakan bisnis misalnya sebelum usaha atau bisnis itu dijalankan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian dan bisa berdampak pada kebangkrutan suatu usaha. Baru ingin memulai, belum berjalan dengan baik, tiba-tiba harus meminjam dana di luar dari penetapan anggaran yang telah direncanakan. Nah, itulah bagian dari keputusan-keputusan dalam manajemen produksi dan operasi. Nah, tentu adik-adik sekalian, yang tak kalah penting juga adalah menentukan layout. Layout ini di sebuah perusahaan, bagaimana menata sebuah alur proses produksi. Kemudian bagaimana menata mesin-mesin pendukung dalam rangka proses produksi. Misalnya sebutlah misalnya penempatan mesin-mesin usaha perorangan yang sifatnya berbasis UMKM, laundry yang memiliki FO, meja FO, kemudian ditimbang. Kemudian alur selanjutnya adalah fase sortir. Setelah fase sortir kita masuk pada proses pencucian, kemudian proses pengeringan, kemudian selanjutnya ada lagi proses penyetrikaan hingga proses packing, dan kembali lagi pada proses penyortiran, finishing dari cucian yang telah jadi. Inilah disebut dengan alur, sehingga layout terhadap mesin-mesin itu sangat berpengaruh terhadap bisnis yang kita miliki. Tentu juga berkenaan dengan ruangan yang dikehendaki akan
berdampak pada peralatan juga gitu. Penempatannya itu sangat tepat. Kalau bisnisnya misalnya kafe, terkadang mencari sendok saja kesulitan, mencari pisau atau mencari misalnya penempatan kaleng-kaleng, penempatan kopi yang tidak tepat, bahkan tidak terukur, sehingga itu tidak mensupport bisnis yang dimiliki. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa ada keadaan proses produksi yang harus dipertimbangkan, tipe produksi, bentuk mesin yang akan digunakan. Jangan sampai menggunakan meja sedangkan meja itu rapuh dan menempatkan mesin di atasnya yang lebih berat sehingga berdampak pada kerusakan mesin. Kemudian persyaratan penerangan dan tenaga listrik, kemudian kemungkinan ekspansi. Nah, adapun pola layout biasanya dipakai, ada disebut layout fungsional. Layout fungsional itulah biasanya kita mengatur sistem alur dan tatanan ruangan atau tata ruang dan penempatan mesin berdasarkan pada fungsinya. Kemudian ada layout produk, ketika misalnya produk itu selesai diproduksi maka kita menyimpan rak di mana hasil-hasil produksi itu dapat disimpan. Kemudian ada disebut dengan layout berbasis kelompok. Nah, adik-adik sekalian, ada aspek lain lagi yang ingin saya jelaskan, bahwa MPO atau manajemen operasi itu berkaitan juga dengan perencanaan output yang akan dilahirkan, desain proses transformasi, perencanaan kapasitas, perencanaan bangun pabrik. Ini yang harus diperhatikan sebelum pabrik itu berdiri. Tentu ada analisis lingkungan yang harus dilakukan, ada analisis misalnya amdal luas wilayah, jangan sampai tanah itu pas-pas, tidak ada ruang di mana kita bisa mengolah limbah dan lain-lainnya. Perencanaan tata letak fasilitas, apalagi yang dibahas dalam MPO, kita bicara desain aliran kerja, kemudian manajemen persediaan yang sebagaimana tadi yang saya jelaskan tentang keputusan-keputusan dalam MPO. Kemudian scheduling. Nah, scheduling ini yang sering dilupakan di dunia bisnis. Nah, kenapa penting sekali scheduling itu? Misalnya scheduling dalam waktu pengerjaan suatu produk, scheduling kerja. Nah, ini semua penting di perusahaan-perusahaan menengah hingga perusahaan-perusahaan besar itu menerapkan prinsip-prinsip kerja, baik yang sifatnya menggunakan teknologi robot maupun tetap masih menggunakan sumber daya manusia dalam proses produksinya. Nah, itu tetap membutuhkan scheduling. Kemudian pengendalian kualitas, kemudian keandalan kualitas dan pemeliharaan. Itu kira-kira yang dapat disimpulkan dalam kajian MPO. Nah, terus apa yang harus dilakukan seorang manajer operasi? Peranan manajer operasi itu diantaranya adalah menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien, kemudian melakukan pemeliharaan untuk menjamin keandalan dan kontinuitas operasi, sekaitan tadi dengan pada dimensi kualitas produk pada dimensi performance quality gitu. Kemudian juga berarti harus menentukan schedule kerja tadi karena ada scheduling di MPO. Nah, dia juga harus menentukan mengevaluasi biaya jika ada penambahan jam kerja atau disebut lembur dalam proses produksi. Biasa ada lembur karena kita mengejar target permintaan barang, kemudian memperbaiki sistem informasi produk dengan supplier, kemudian memperbaiki manajemen persediaan, terus memperbaiki produktivitas perusahaan. Tentu yang tak kalah penting adalah mengurangi pemborosan listrik, pemborosan bahan baku, sehingga ini akan berdampak nanti pada proses produksi dan mahalnya produk, penetapan harga jual karena menggunakan bahan mentah yang banyak di luar dari hitungan BEP atau break even point. Terus memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses kerja. Nah, itu yang juga peranan manajer operasi. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi itu diantaranya adalah dorongan oleh keinginan untuk menekan biaya. Jadi lahir dorongan untuk menekan biaya. Jadi strategi operasi itu dilakukan untuk itu. Kemudian yang kedua, yang tak kalah penting adalah saingan semakin kuat. Karena saingan kuat, misalnya pesaing itu mampu memproduksi produk dalam waktu
tempo yang sesingkat-singkatnya dari waktu yang kita miliki di perusahaan. Misalnya sebutlah kalau UMKM proses produksi bakpia, itu kita mampu misalnya produksi dalam satu dos, misalnya isi 12 dalam waktu kurang lebih hanya 10 menit. Ternyata perusahaan lain mampu memproduksi 5 menit misalnya dengan alat teknologi open yang lainnya yang dimiliki lebih canggih. Nah, itulah yang mendorong kita melakukan strategi operasi yang lebih efisien dan efektif. Kemudian ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu, sehingga mendorong kita menciptakan kemampuan khusus. Nah, misalnya perusahaan besar itu bersaing dengan alat teknologi yang mampu bekerja secara cepat dengan tenaga robot, dan itu lebih terukur. Produk yang dimiliki itu lebih konsisten ukuran fungsi dibandingkan masih menggunakan manual. Nah, terus yang lain yang harus saya jelaskan dalam waktu yang singkat ini adalah berkenaan dengan product life cycle. Kenapa misalnya daur hidup produk di suatu perusahaan itu penting juga untuk kita pelajari. Nah, karena kebutuhan konsumen atau pelanggan saat ini itu mengalami titik yang sangat cepat jenuh, sehingga permintaan terhadap suatu produk akibat banyaknya pesaing itu cukup tinggi. Makanya dengan persaingan itu menuntut perusahaan melakukan strategi-strategi, apakah strategi operasi atau melakukan strategi marketing. Misalnya melakukan akuisisi, melakukan merger, kerjasama dengan perusahaan. Ya, dibanding bersaing dia melakukan kolaborasi, itu bisa dilakukan. Nah, tahap-tahap produk itu biasanya begini: tahap pengembangan produk, kemudian ada tahap pengenalan produk atau introduction, setelah itu diproduksi, kemudian ada tahap pengenalan produk kepada konsumen atau pelanggan, kemudian tahap pertumbuhan, itu disebut dengan tahap growth. Nah, terkadang tahap growth inilah tiba-tiba konsumen meminta produk yang lain, atau meminta lebih dari produk yang kita miliki, atau meminta lebih dari segi fungsi misalnya, karena munculnya misalnya pesaing. Nah, ini terkadang menimbulkan kejenuhan. Kemudian ada disebut tahap kedewasaan produk atau maturity. Nah, kalau tiba pada tahap kedewasaan ini, ya perusahaan itu no problem, masih bisa melakukan inovasi-inovasi produk. Kemudian inilah fase yang paling berbahaya, disebut dengan tahap penurunan produk atau decline. Nah, itulah adik-adik sekalian yang harus diperhatikan, sehingga pentingnya manajemen operasi karena adanya yang disebut dengan product life cycle atau PLC. Baik, adik-adik sekalian, karena waktu yang sangat singkat, berkenaan dengan daur ulang produk, sehingga dituntut kita untuk berinovasi karena ada faktor penyebab produk itu memiliki siklus hidup. Yang pertama, produk memiliki umur terbatas, kemudian penjualan melewati tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi masyarakat, apalagi munculnya pesaing baru, kemudian laba naik turun terhadap misalnya siklus suplai bahan mentah yang tidak konsisten, menyebabkan nanti akan langka bahan mentah itu dan menyebabkan harga kita naik. Dan inilah cukup ketat persaingan, makanya perlu manajemen strategi dan operasi yang baik. Kemudian produk membutuhkan strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi produksi, pembelian personel yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk. Terus yang lain yang akan saya jelaskan, tahap dimana sebenarnya 4 strategi proses yang selalu digunakan perusahaan. Misalnya proses produksi yang sifatnya terputus-putus. Inilah kegiatan operasional yang menggunakan peralatan produksi yang disusun sedemikian rupa yang dimanfaatkan secara fleksibel untuk menghasilkan berbagai produk atau jasa. Nah, sistem terputus-putus ini disebut intermittent process. Jadi proses produksi yang kita lakukan tidak berkelanjutan, bisa saja melihat permintaan. Misalnya sebutlah kalau di skala UMKM, bahan mentah yang dibutuhkan pada musim durian, tentu durian tidak tersuplai secara konsisten atau sustainable.
sebagai bahan mentah. Sehingga inilah yang disebut dengan sistem produksi terputus-putus. Contoh lain misalnya restoran Chinese food, itu menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan pelanggan yang dikerjakan oleh juru masak. Tentu kan tidak sustainable karena yang dieksekusi hanya pesanan-pesanan produk saja. Kemudian proses produksi kontinu atau continuous proses ini juga yang harus dipahami adik-adik sekalian. Nah, continuous proses ini biasanya contohnya misalnya minuman teh botol, sebutlah salah satu merek misalnya teh botol Sosro, ya merupakan produk yang terstandarisasi, bahkan dikerjakan oleh sistem otomatisasi, sistem robot yang kita lihat proses produksi mulai dari dimasak kemudian hingga terdistribusi masuk dalam botol-botol, membersihkan botol pun semua dikerjakan secara otomatis. Kemudian ada proses produksi berulang-ulang atau disebut repetitive proses. Biasanya kita lihat misalnya restoran melayani banyak pelanggan dengan beragam menu. Nah, itulah disebut dengan proses produksi berulang-ulang. Misalnya karena menu sudah kita tetapkan, itu sebenarnya sehari-hari berulang-ulang menu-menu itu. Kemudian proses produksi massa atau mass customization. Nah, ini biasanya kita lihat produksi massa itu biasanya kita lihat contoh misalnya teknik perusahaan yang menggunakan schedule produksi yang mengutamakan kecepatan pelayanan. Produksi massal itu biasa kita lihat misalnya produk masker yang dibutuhkan dalam jumlah besar, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, saya kira untuk sesi ini cukup dulu pengantar kuliah kita. Nanti terkait dengan lanjutan manajemen produksi dan operasi akan saya berikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk komen atau bertanya seputaran dengan pembahasan kita manajemen produksi dan operasi. Saya manfaatkan kurang lebih 20 menit ini menjelaskan materi agar adik-adik sekalian bisa memahami sebenarnya pentingnya kajian MPO, manajemen produksi dan operasi dipelajari. Itu mengantarkan saudara-saudara sekalian memahami bahwa ternyata perusahaan itu membutuhkan kajian khusus dalam sistem produksi dan operasi agar dapat tercapai yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah perusahaan untuk tentu menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, silakan di komen di grup WA yang telah dibuat, juga bisa dapat komen di YouTube. Di bawah YouTube itu silakan kolom komennya, nanti akan saya respon. Kurang lebih kita masih memiliki waktu kurang lebih 45 sampai 1 jam untuk kita berdiskusi. Saya kira cukup sekian pertemuan kita adik-adik sekalian. Nanti lebih lanjut kita jelaskan pembahasan yaitu pada manajemen pemasaran dalam sebuah perusahaan. Demikian video singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.